warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas kimia bersama saya Nisa Alfatur Rahmah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai materi bilangan kuantum. Langsung saja ke penjelasan pertama mengenai apa sih bilangan kuantum itu. Jadi, bilangan kuantum adalah suatu bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam suatu atom yang diwakili oleh nilai. Nah, nilai tersebut menjelaskan mengenai kuantitas kekal dari suatu sistem yang dinamis. Nah, bilangan kuantum merupakan ciri khas dari model atom mekanika kuantum yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Bilangan kuantum memiliki 4 jenis. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Lalu bagaimana ya cara menentukan keempat bilangan kuantum tersebut? Nah, untuk lebih memahami, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, seperti yang dijelaskan pada pengantar, dapat kita ketahui terdapat 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama, yang kedua bilangan kuantum azimut, yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir bilangan kuantum spin. Nah, mari kita sama-sama mempelajari bagaimana caranya menentukan bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama adalah bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama sendiri disimbolkan dengan huruf N kecil. Biasanya, bilangan kuantum utama disebut juga bilangan kuantum primer. Nah, bilangan kuantum ini digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom. Bilangan kuantum utama juga identik dengan kulit atom. Bilangan kuantum utama dapat mempunyai nilai semua bilangan positif seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Namun, bilangan kuantum utama tidak bisa bernilai 0. Nah, sedangkan untuk kulit atom dinyatakan dengan K, L, M, N, dan seterusnya. Berikut merupakan tabel mengenai kulit dan nilai dari bilangan kuantum utama. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa jika nilai bilangan kuantum utama atau N sama dengan 1, maka menyatakan elektron berada pada kulit K. Jika nilai N-nya sama dengan 2, hal tersebut menyatakan elektron berada pada kulit L. Jika nilai N-nya sama dengan 3, maka itu menyatakan elektron berada pada kulit M. Nah, sedangkan nilai N-nya jika sama dengan 4, maka menyatakan elektron berada pada kulit N. Begitu pula seterusnya. Nah, untuk informasi tambahan, jadi bilangan kuantum utama juga berhubungan dengan jarak rata-rata elektron dari inti dalam orbital tertentu. Semakin besar nilai N-nya, semakin besar jarak rata-rata elektron dalam orbital tersebut dari inti atom. Dan oleh karena itu, semakin besar pula orbitalnya. Nah, bilangan kuantum yang akan kita bahas yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut sering disebut juga bilangan kuantum anguler atau sudut. Bilangan azimut menyatakan bentuk suatu orbital dengan simbol L kecil. Nah, bilangan kuantum azimut juga berhubungan dengan jumlah subkulit. Nilai ini menggambarkan subkulit di mana elektron berada. Nah, untuk subkulit S, P, D, dan F, bilangan kuantum azimutnya berturut-turut adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai keterkaitan antara bilangan kuantum azimut dan bilangan kuantum utama. Jadi, nilai bilangan kuantum azimut atau disimbolkan dengan L bergantung pada nilai bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan N. Bilangan kuantum azimut mempunyai nilai bilangan bulat yang mungkin dari 0 sampai dengan N-1. Misalkan, diketahui N-nya adalah 1, maka nilai L yang memungkinkan adalah 0. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena seperti rumusnya yaitu N-1, karena diketahui di sini N-nya adalah 1, maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana jika N-nya adalah 2? Sama, karena diketahui N-nya 2, maka 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga nilai L yang memungkinkan adalah 0 dan 1. Begitu pula jika N-nya 3.
Pertama, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, jadi nilai L yang memungkinkan adalah 0, 1, dan 2. Selanjutnya untuk N sama dengan 4, kita masukkan ke rumus, yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3, sehingga nilai L yang memungkinkan adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, berikut merupakan tabel yang menjelaskan mengenai jenis subkulit, jumlah orbital, dan elektron maksimum yang dapat mengisinya. Misalnya pada subkulit S, dia memiliki satu orbital, dan satu orbital tersebut maksimum diisi dengan 2 elektron. Sedangkan di subkulit P, karena memiliki 3 orbital, maka elektron maksimum yang dapat mengisinya adalah 6 elektron. Untuk subkulit D, memiliki 5 orbital, sehingga elektron maksimum yang dapat mengisinya adalah 10 elektron. Dan subkulit F, karena memiliki 7 orbital, maka elektron maksimum yang dapat mengisinya adalah 14 elektron. Pembahasan selanjutnya mengenai bilangan kuantum magnetik. Jadi bilangan kuantum magnetik ini disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, bilangan kuantum magnetik menentukan kedudukan atau orientasi orbital atau juga menunjukkan adanya satu atau beberapa tingkat energi setingkat yang merupakan penyusun suatu subkulit. Di dalam satu subkulit, nilai M bergantung pada nilai bilangan kuantum azimut atau momentum sudut yang disimbolkan dengan L. Nah, selanjutnya di sini tertera tabel mengenai hubungan antara bilangan kuantum azimut dan bilangan kuantum magnetik. Seperti yang terlihat pada tabel, diketahui jika harga bilangan kuantum azimutnya adalah 0, maka harga bilangan kuantum magnetiknya memungkinkan hanya ada satu, yaitu 0. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena harga bilangan kuantum azimut 0 menunjukkan elektron berada pada subkulit S. Dan karena subkulit S hanya mempunyai satu orbital, maka harga bilangan kuantum yang memungkinkan hanya ada satu, yaitu 0. Sedangkan, jika harga bilangan kuantum azimutnya adalah 1, yang mana menunjukkan elektronnya berada pada subkulit P, di mana subkulit P memiliki 3 orbital, sehingga harga bilangan kuantum magnetik yang memungkinkan ada 3, yaitu -1, 0, dan +1. Bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin atau disimbolkan dengan huruf S. Nah, bilangan kuantum spin menyatakan arah atau rotasi elektron. Spin mempunyai simbol huruf S kecil atau sering ditulis dengan MS yang menyatakan bilangan kuantum spin magnetik. Suatu elektron dapat mempunyai bilangan kuantum spin sama dengan +1/2 atau setengah, atau juga -1/2 atau setengah. Nilai positif atau negatif dari spin menyatakan spin atau rotasi partikel pada sumbu. Sebagai contoh, misalnya nilai S-nya adalah +1/2, berarti berlawanan arah jarum jam atau mengarah ke atas. Sedangkan jika nilai S-nya adalah -1/2, berarti arahnya searah jarum jam atau menghadap ke bawah. Nah, diambil nilai setengah karena hanya ada 2 peluang orientasi, yaitu yang pertama ke atas dan yang kedua ke bawah. Dengan demikian, peluang untuk mengarah ke atas adalah 50% dan peluang untuk mengarah ke bawah adalah 50%. Nah, tadi kita telah sama-sama menyimak mengenai materi bilangan kuantum, 4 jenis bilangan kuantum. Nah, mari kita aplikasikan ke soal. Soalnya adalah tentukan bilangan kuantum elektron terakhir untuk atom kobalt dengan nomor atom 27. Nah, untuk pembahasannya, pertama kita tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Karena kobalt mempunyai nomor atom 27, maka konfigurasi elektronnya dapat kita tuliskan sebagai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d7. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah 3d7 karena di situ adalah tempat di mana elektron terakhir berada.
Nah, angka 3 pada 3D7 menyatakan bilangan kuantum utama. Sedangkan untuk bilangan kuantum azimut, di sini kita perhatikan ada huruf D pada 3D7. Nah, ini menyatakan bilangan kuantum azimut yaitu subkulit D sama dengan 2. Selanjutnya yaitu bilangan kuantum magnetik. Nah, karena elektron terakhir terletak di subkulit D, maka jumlah orbitalnya adalah 5 orbital. Nah, angka 7 pada 3D7 itu merupakan elektron valensi. Untuk mengetahui bilangan kuantum magnetiknya, gambarkan diagram orbitalnya seperti yang tertera pada layar. Nah, seperti yang tertera pada diagram orbital, pengisian elektron berakhir pada -1. Maka diketahui bilangan kuantum magnetiknya adalah -1. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, berdasarkan diagram orbitalnya, diketahui harga bilangan kuantum spin atau S sama dengan -1/2. Mengapa? Karena arah spinnya searah dengan jarum jam atau mengarah ke bawah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bilangan kuantum elektron terakhir dari atom kobalt dengan nomor atom 27, bilangan kuantum utamanya 3, bilangan kuantum azimutnya adalah 2, bilangan kuantum magnetiknya adalah -1, dan bilangan kuantum spinnya adalah -1/2. Sekian penjelasan mengenai materi bilangan kuantum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.